abdillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang telah Allah berikan kita dapat menikmati waktu bersama walaupun secara tatap muka, secara daring lewat online. Semoga itu tidak menjadi masalah. Shalawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan alam manusia yang paling agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, dan insya Allah kita diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, izinkan kami dari kelompok 10 program studi, yaitu studi Islam, ingin mencoba mempresentasikan dengan materi menyingkap dimensi rohani manusia. Di sini saya Akmalus Syahroni dengan NIM 112108106x9 sebagai moderator. Dan silakan Rahmiatun Taqwa perkenalkan diri. Saya Rahmiatun Taqwa dengan NIM 11210810000125. Silakan Rozan. Saya Muhammad Rozan Zakir dengan NIM 11210810000099. Oke, baiklah. Langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, pembahasan. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas di sini. Yaitu ada 5 bahasan. Yang pertama, dimensi manusia dalam Al-Quran. Yang kedua, dimensi qalb dalam Al-Quran dan tasawuf. Dan yang ketiga, dimensi roh dalam Al-Quran dan tasawuf. Yang keempat, dimensi nafs dalam Al-Quran dan tasawuf. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, dimensi al-aqlu dalam Al-Quran dan tasawuf. Oke, baik. Di sini yang akan menjelaskan dimensi manusia dalam Al-Quran yaitu saya sendiri. Dimensi manusia dalam Al-Quran. Al-Quran itu menggunakan 3 istilah pokok. Apa saja istilahnya? Yang pertama, menggunakan kata yang terdiri atas huruf alif, nun, dan sin. Seperti kata insan, ins, nas, dan unas. Dan yang kedua yaitu menggunakan kata bashar. Dan yang ketiga menggunakan kata bani Adam dan zurriyat. Mari kita coba jelaskan satu persatu. Ketika berbicara tentang manusia, Al-Quran menggunakan 3 istilah pokok. Yang pertama menggunakan kata yang terdiri alif, nun, dan sin. Seperti kata ins dan yang lain-lain. Yang kedua menggunakan kata bashar. Yang ketiga menggunakan kata bani Adam dan zurriyat. Sementara itu, kata insan terambil dari kata ins yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Musa al-Asy'ari menambahkan bahwa kata insan berasal dari 3 kata. Anasa yang berarti melihat, meminta izin, dan mengetahui. Nasia yang berarti lupa, dan al-uns yang berarti jinak. Makna jinak di sini adalah bisa dibilang harmonis dan tampak lebih cepat daripada pendapat yang mengatakan bahwa kata insan terambil dari kata nasia atau lupa. Dan kata nasa yanusu, yaitu artinya berguncang. Dalam Al-Quran, kata insan disebut sebanyak 65 kali. Kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya. Jiwa dan raga, bahkan lebih jauh. Bintu Syati menegaskan bahwa makna kata insan inilah yang membawa manusia sampai pada derajat yang membuatnya pantas menjadi khalifah di muka bumi. Menerima beban taklif dan amanat kekuasaan. Selanjutnya yaitu Muhammad Quraisy Shihab memaparkan bahwa kata bashar terambil dari akar kata yang bermakna penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama lahir kata basyaroh yang berarti kulit. Nah,
Fuad Abdul Baki menyebutkan bahwa Al-Quran menggunakan kata bashar sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk musanna. Itu atau musanna. Selanjutnya secara komprehensif, Umar Shihab memaparkan bahwa proses penciptaan manusia terbagi ke dalam beberapa fase kehidupan. Sebagai berikut. Pertama, fase awal kehidupan yang nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmiyatun Taqwa. Pada Rahmiyatun Taqwa, saya persilahkan. Silahkan pada Atun. Ya, dimensi qalb dalam Al-Quran dan tasawuf. Qalb bermakna membalik, kembali, maju mundur, naik turun, berubah-ubah. Kata itu digunakan untuk menamai bagian dalam dari manusia yang menjadi sentral diri manusia itu sendiri, yang kita terjemahkan dengan hati. Al-Ghazali, W505H, dari kalangan sufi mencoba menjelaskan pengertian qalb dengan terlebih dahulu membuat dua kategori, yaitu yang pertama, qalb dalam pengertian fisik, yang kedua, qalb dalam pengertian latifah rabaniyah rohaniyah. Ya. Qalb bermakna membalik, yaitu kembali, maju mundur, naik turun, berubah-ubah. Kata itu digunakan untuk menamai bagian dalam dari manusia yang menjadi sentral diri manusia itu sendiri, yang kita terjemahkan dengan hati penamaan. Demikian diperkirakan ada kaitannya dengan sifat hati itu sendiri yang menjadi fokus kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan, di mana ia sering berubah-ubah, bolak-balik, maju mundur dalam menerima kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan. Al-Ghazali dari kalangan sufi mencoba menjelaskan pengertian qalb dengan terlebih dahulu membuat dua kategori, yaitu yang pertama, qalb dalam pengertian fisik, yaitu segumpal daging sebagian organ tubuh yang terletak pada bagian kiri rongga dada dan merupakan sentral peredaran darah, di mana darah itu yang membawa kepada kehidupan. Al-Ghazali mengatakan hati dalam kategori pertama ini adalah hati biologis yang menjadi objek kajian para ahli kesehatan. Yang kedua, qalb dalam pengertian latifah rabaniyah rohaniyah, sesuatu yang halus yang memiliki sifat keturunan dan kerohanian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmiyatun Taqwa yang menjelaskan tentang dimensi qalb dalam Al-Quran dan tasawuf. Untuk selanjutnya, yaitu ada pemaparan materi dimensi roh dalam Al-Quran dan tasawuf yang insya Allah akan dijelaskan oleh Muhammad Rozan Zakir. Padanya saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozan Zakir dengan NIM 1121081000000099. Dimensi roh dalam Al-Quran dan tasawuf. Kata roh berasal dari akar kata RWH. Setidaknya terdapat 10 entry makna berkenaan dengan akar kata tersebut dengan korelasi dengan kata angin, sepoi-sepoi, ringan, aktif, dan cepat. Kata roh juga berhubungan dengan kata istirahat dan bau, demikian pula dengan aktivitas bernafas. Perkataan roh mempunyai dua arah, sebagai nyawa dan sebagai suatu hal yang halus dari manusia. Pemberian nyawa bagi tubuh ibarat sebuah lampu yang menerangi ruangan. Roh adalah lampu, ruangan adalah tubuh. Mana yang terkena cahaya lampu akan terlihat dan mana yang terkena roh akan hidup. Sesuatu yang merasa, mengerti, dan mengetahui hal ini berhubungan dengan hati yang halus atau hati rohaniah.
dimensi nafs dalam Al-Quran dan tasawuf. Isi yang dipakai dalam Al-Quran. Secara bahasa dalam kamus Al-Munjid, nafi, jamaknya nufus dan an-nufus, berarti roh atau ruh munawir. Disebutkan bahwa kata nafi, jamak anfus dan nufus berarti roh dan jiwa. Juga berarti jasad atau badan tubuh, dan al-sahs atau orang, dan alisan diri orang, al-zat atau al-lain diri sendiri. Ada beberapa pemaparan tentang nafs sendiri. Yang pertama dari Dawan Raharjo, dalam ensiklopedia Al-Quran disebut bahwa dalam Al-Quran nafs yang jamak anufus dan nufus diartikan jiwa atau soul, pribadi atau person, diri atau self and selfless, hidup atau life, dan hati atau heart, atau pikiran mind, dan di samping juga dipakai untuk beberapa arti lainnya. Dalam Al-Quran, revisi dalam kitab Lisan Al-Arab, Ibnu Manzur menjelaskan bahwa kata nafs dalam bahasa Arab digunakan dalam dua pengertian, yakni nafs dalam pengertian nyawa dan nafs yang mengandung makna keseluruhan diri, suatu hakikat menunjukkan kepada diri pribadi setiap manusia. Sekian penjelasan dari saya. Sedikit materinya. Untuk selanjutnya yaitu kita ke dimensi al-aqlu dalam Al-Quran dan tasawuf. Mungkin dalam sesi ini akan dijelaskan oleh Rahmiatun Taqwa. Padanya saya persilahkan. Ya, terima kasih. Dimensi akal dalam Al-Quran dan tasawuf. Kata akal mengandung arti ikatan, batasan atau menahan binatang unta yang telah diikat dan dijadikan sebagai tebusan atas suatu tindakan melanggar hukum atau diat. Disebut juga dengan ak. Lalu kemudian kata itu digunakan untuk menyebut daya rohaniah manusia yang difungsikan sebagai alat menimba ilmu dan mempertimbangkan sesuatu yang akan diperbuatnya. Al-Ghazali mengkategorikan akal atas dua pengertian, yaitu pertama, akal dikaitkan dengan pengetahuan tentang suatu realitas. Yang kedua, akal diartikan sama dengan kalbu. Jadi, hati tak berbeda dengan akal. Meski demikian, kaum sufi menempatkan akal identik dengan zauq atau perasaan batin. Oleh karena itu, mereka berkeyakinan bahwa akal yang mampu mempersepsi sesuatu sehingga menjadikan sebuah konsep dalam pengetahuan Tuhan. Akal hanya mampu menuangkan dalam skala spekulatif saja, yakni menuangkan sebuah dalil-dalil logis untuk membuktikan adanya Tuhan. Jadi, Tuhannya yang orang yang mengandalkan akal saja adalah Tuhan dalam tataran konsepsi lainnya. Halnya dengan hati yang mampu merasakan kehadiran Tuhan dan bahkan di kesempatan yang lain mampu menyaksikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Rahmiatun Taqwa. Selesai sudah materi kita pada hari ini. Dari uraian di atas, saya memiliki kesimpulan bisa dikatakan bahwa manusia tidak terlepas dari 4 dimensi. Kemudian hati, roh, nafsu, dan akal. Itu 4 dimensinya. Itu akan membawa manusia kepada jati diri yang sesungguhnya. Dalam artian, bahwa dengan 4 dimensi itu, manusia akan menjadi posisi atau kedudukan yang terhormat. Juga sebaliknya, bisa dalam posisi tersungkur atau bisa hina. Al-Quran menggambarkan mengenai penciptaan manusia sebaik-baik ciptaan. Fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Yaitu terdapat dalam surah At-Tin. Akan tetapi, posisi yang Allah berikan yang dalam posisi terbaik itu bisa juga berbalik 180 derajat. Karena ulah manusia itu sendiri, yang kemudian digambarkan oleh Al-Quran sebagai sehina-hinanya manusia. Bahkan, manusia akan terlempar ke dasar kerak neraka. Tepatlah kiranya 2 potensi yang Allah gambarkan dalam Quran surah Asy-Syams, yakni Allah mengilhamkan
kejelekan atau ketakwaan. Maka pertanyaan tinggal pilih yang mana. Dalam hal ini 4 dimensi di atas yang akan membawa manusia ke lembah ketakwaan atau ke lembah kejelekan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya Akmalul Syahroni, Rahmiatun Taqwa dan Muhammad Reza Zakir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada salah-salah kata pun mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.